Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Ya tulab kelas 8 kita masuk di pelajaran ke-7 tentang bagaimana tata cara haji. Barang siapa yang datang dengan maksud untuk melakukan haji, ya, baik haji kemarin sudah jelaskan ya, ada tamattu, qiran maupun ifrad, maka pada tanggal 8 ini sudah dimulai kembali kegiatan serangkaian haji. Nah, dimulai tanggal 8 Zulhijjah dan berakhir hari ke-13 hari tasyrik ya. Dan tak berikut ini penjelasannya. Yang pertama, hari ke-8 yaitu hari tarwiyah. Pada hari ke-8 ini disunahkan bagi orang yang belum berihram dan bagi penduduk Makkah yang hendak melakukan haji untuk berihram sebelum zuhur mengenai tata cara ihram seperti yang telah berlalu penjelasannya. Ya, berihram dari tempatnya. Kalau di Mekah maka dia berihram dari Mekah, dan jika dia di Mina maka dia berihram dari Mina. Tamattu itu adalah ia telah bertahallul dari ihramnya. Setelah melakukan umrah, ya, jadi tamattu itu ya umrah selesai kemudian tahallul dari ihramnya. Sedangkan qiran dan ifrad mereka masih terus memakai ihramnya karena dia ya menyertakan, jadi setelah umrah langsung haji. Yang kedua, tentang dinamakan hari tarwiyah ini karena orang-orang yang melaksanakan haji berbekal dengan air yang mencukupi mereka di Mina dan Arafah, karena pada dua tempat tersebut tidak ada air. Adapun sekarang air telah melimpah. Hal tersebut dengan adanya proyek yang menunjukkan besarnya perhatian dan usaha yang real dari pemerintah Saudi bagi para haji ya. Nanti jalan-jalan banyak sekali didapati ya, sumber air untuk minum banyak sekali. Ya, jadi yang tadi sudah berihram, kemudian tanggal 8-nya berihram lagi, kemudian mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Disunahkan pada hari tersebut bagi jamaah haji untuk menuju Mina ya, tanggal 8 ini menuju Mina. Mereka mengerjakan sholat pada setiap waktunya dengan mengqashar sholat zuhur, asar, dan isya ya. Tidak dijamak tapi cuma dikosor saja. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ya isya 2 rakaat. Dan disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah. Banyak-banyak mengucapkan talbiyah. Serta disunahkan mabit bermalam di Mina pada 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah
tanggal 8, kemudian hari ke-9 tanggal 9 Dzulhijjah ya berjalan menuju Arafah. Ya. Apabila matahari telah terbit pada hari itu, maka orang yang melaksanakan haji mulai menuju ya ke Arafah dengan bertalbiyah dan disunahkan menuju ke Namirah dan berdiam diri padanya sampai tergelincirnya matahari kalau memungkinkan ya. Jadi nanti ada tempat Arafah, ada masjidnya, masjid yang separuhnya masuk ke Arafah, separuhnya tidak masuk Arafah, Namirah. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari, sampai mendekati maghrib. Namirah adalah tempat perbatasan kawasan Arafah ya. Apabila matahari telah tergelincir dan masuk waktu zuhur, disunahkan bagi imam kaum muslimin untuk atau wakilnya untuk berkhutbah di hadapan para jamaah haji. Dengan khutbah yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi, menegaskan tentang perkara tauhid, mengajarkan fikih dan seterusnya. Jadi setelah sholat zuhur akan ada khutbah sebentar kepada mereka hukum-hukum haji dan perkara-perkara penting dari agama mereka. Ya, ini khutbah tadi ya, diantara isi-isinya yang pas untuk disampaikan adalah di sini hukum-hukum haji, perkara-perkara penting dari agama mereka. Kemudian mengerjakan salat zuhur dan asar dengan jamak takdim dan mengqashar sholat ya, di jamak dan qashar. Kalau seseorang yang melaksanakan haji langsung masuk Arafah tanpa singgah duduk di Namirah, maka hal itu diperbolehkan. Yang penting dia sudah memasuki batas Arafah, dia masuk dalam batas Arafah, dia ya, nanti namanya wukuf, berarti dia telah wukuf di Arafah kalau sudah masuk dalam batas Arafah. Apa itu wukuf? Definisinya dimaksudkan adalah keberadaan seseorang yang melaksanakan haji di Arafah. Keberadaan orang yang melaksanakan haji di Arafah. Wukuf itu pada hari ke-9 baik dalam keadaan berdiri, duduk, terlentang atau berkendaraan. Bukan berarti harus berdiri. Masuk ke daerah Arafah ya, tidak keluar dari batasnya, dia berdiri atau boleh dia duduk, dia terlentang atau di atas kendaraan ya, dia dalam batas Arafah tadi. Hukumnya adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji, sehingga tidak sah haji seorang tanpa wukuf di Arafah. Ini karena wukuf di Arafah itu adalah salah satu dari rukun-rukun haji, jadi tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Apabila tidak mendapatkan wukuf, maka tidak mendapatkan haji. Sebab Nabi SAW, haji itu adalah Arafah ya, jadi diusahakan penuh tanggal 9 itu harus di Arafah. Kemudian kapan waktunya? Waktunya adalah dimulai sejak terbitnya fajar hari ke-8 sampai terbitnya fajar hari ke-10. Barang siapa wukuf di Arafah pada waktu tersebut walaupun sebentar, maka dia termasuk ahli wukuf dan sah hajinya.
Dan barang siapa tidak berhasil wukuf di Arafah pada waktu tersebut, maka tidak sah hajinya. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Abu Dawud, man adraka Arafata qabla tulu'il fajr faqad adraka hajjuhu. Karena siapa mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan hajinya. Tempat wukuf Arafah secara keseluruhan merupakan tempat wukuf. Dan Nabi SAW wukuf di gunung dekat bebatuan dan menghadap kiblat. Dan beliau tidak mendaki gunung. Beliau bersabda, waqtu hahuna wa arafatu kulluha mauqifun. Waqaftu hahuna, waqaftu, saya wukuf di sini. Wa arafatu kulluha mauqif, dan Arafah secara keseluruhan tempat untuk wukuf. Jadi tidak harus ya kerakal naik ke Jabal Rahmah, jangan, cukup di sekitar ya bawah-bawah di lembah-lembahnya, agar dia bisa konsentrasi untuk berdoa, banyak-banyak berdoa. Nah, jika memungkinkan hendaknya berwukuf di tempat wukufnya Rasulullah SAW. Kalau tidak memungkinkan hendaknya dia ya wukuf di tempat mana saja di kawasan Arafah. Dan tidak sah wukuf di lembah sebelum Arafah yang bernama lembah Wadi Urnah. Dan tidak perlu mendaki gunung serta naik ke atas bebatuan. Ya. Arafah memiliki batas-batas yang sudah diketahui dengan tanda-tanda yang telah ditetapkan sejak dahulu. Dan sekarang negara Saudi maksudnya berarti telah membuat tanda-tanda yang baru dan besar serta sangat jelas yang menerangkan batas-batas Arafah dari seluruh penjurunya. Jadi batas di baratnya mana, batas timurnya mana, utaranya mana, batas selatannya mana, semuanya sudah jelas. Nanti ada tulisan-tulisannya, mana saja yang masih masuk pada Arafah dan mana saja yang sudah keluar dari Arafah. Itu bisa dilihat ketika kita manasik haji atau benar-benar melaksanakan haji, lihat di tempat Arafah sana. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji ketika wukuf di Arafah. Disyariatkan bagi orang yang melaksanakan haji pada hari itu untuk menghadap kiblat. Ya. Setelah menghadap kiblat, banyak-banyak atau sungguh-sungguh dalam berdoa, rengek-rengek, mengulang-ulang dalam doanya. Dalam hadis disebutkan khairud du'ai du'a'u yauma Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yaitu doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, la syarikalah, wahdah, satu-satunya, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu,
baginya semua kekuasaan dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Nah, orang yang melaksanakan haji hendaknya bersemangat untuk berdoa dan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan menjauhi doa-doa yang bid'ah dan memberatkan. Ya. Apabila ia membaca Al-Quran, maka itu hal yang baik, juga memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Nah, orang yang melaksanakan haji hendaknya mengingat kebesaran hari itu dan keutamaan-keutamaannya, juga mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik terhadap para hambanya. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat dan banyak membebaskan para hambanya dari neraka pada hari itu. Nah, dalam satu hadis disebutkan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumil arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihim al malaikata fayaqulu ma arada haulai. Tidaklah ada suatu hari yang Allah banyak membebaskan hamba dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Allah mendekat kepada mereka kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat dengan berkata apa yang dikehendaki oleh mereka. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang melaksanakan haji untuk betul-betul melaksanakan waktunya, memanfaatkan waktu-waktunya pada hari-hari yang penuh keutamaan ini dengan memperbarui taubatnya dan introspeksi dirinya, serta tidak menyia-nyiakan waktunya dengan perjalanan ke sana kemari, banyak bicara dan perdebatan. Nah, dan yang kedua adalah meninggalkan Arafah. Kapan waktu selesainya wukuf Arafah? Ya, orang yang melaksanakan haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Menuju Musdalifah setelah tenggelamnya matahari, dan tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari. Jika dia keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam, dia harus balik ke Arafah walaupun di malam hari. Jika tidak balik, maka dia harus membayar dam, yaitu kambing atau sepertujuh unta, sepertujuh sapi, yang nanti dibagikan kepada fakir miskin, ya, Mekah. Nah, jadi waktunya adalah setelah tenggelamnya matahari. Nah, ayatullah mutalibat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pelajaran kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.